もっとだ。 Fate Graphite adalah seorang penjaga gerbang yang hidup di dunia di mana setiap orang terlahir dengan sebuah skill yang menentukan nasib mereka. Sayangnya, Fate hanya memiliki skill gluttony, kerakusan, yang tampak tidak berguna. Skill itu hanya membuatnya selalu merasa lapar, sehingga ia terus dipandang rendah dan dijadikan pelayan oleh 3 ksatria suci keluarga Fleric, Hado, Rafale, dan Memil. Mereka sering menghina, memukul, dan memanfaatkan Fate untuk melakukan pekerjaan kasar. この世には持たざる者ウジ虫が。 Di tengah kehidupan yang menyedihkan itu, hanya Roxy Hart, seorang ksatria suci dari keluarga Hart yang memperlakukan Fate dengan baik. Roxy melihat bahwa Fate adalah orang yang rajin dan baik hati, sehingga ia sering membelanya ketika direndahkan oleh para ksatria lainnya. Setelah diselamatkan oleh Roxy, Fate mengucapkan terima kasih sebelum memilih pergi meninggalkan Roxy sendirian. Ia kemudian menuju sebuah bar untuk beristirahat. Di sana, Fate merasa bersalah karena terus merepotkan Roxy dan tidak enak hati karena selalu diselamatkan olehnya. Ia bahkan mencurahkan seluruh kegelisahannya kepada sang pemilik bar. Mendengar keluh kesah Fate, pria itu hanya bisa memberikan semangat dan mendoakan agar keberuntungan selalu berpihak kepadanya. Usai makan, Fate kembali menuju gerbang kastil untuk menjalankan tugasnya sebagai penjaga. Meski tubuhnya masih lemas dan ia berjalan tertatih-tatih sambil memegangi perutnya, ia tetap memaksakan diri untuk bertugas. Di tengah perjalanan, Fate tanpa sengaja melihat sekelompok pencuri yang sedang memanjat tembok kastil untuk menyusup ke dalam. Tanpa membuang waktu, ia segera berlari kembali ke gerbang untuk melaporkan kejadian itu kepada Roxy. Kebetulan, Roxy sudah menunggunya di sana. Begitu mendengar laporan Fate, Roxy langsung bergegas masuk ke dalam kastil untuk menghadapi para penyusup. Namun, salah satu pencuri berhasil lolos dan mencoba melarikan diri melalui gerbang. Dalam situasi yang sangat genting, Fate memberanikan diri menghunus tombaknya dan menusukkannya tepat ke arah pencuri tersebut hingga tewas. Saat itulah skill gluttony akhirnya menunjukkan kemampuan aslinya. Tubuh Fate menyerap jiwa pencuri tersebut, membuat seluruh statistiknya meningkat drastis dan memberinya skill baru, seperti appraisal dan telepati. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, rasa lapar yang terus menghantuinya menghilang. Fate menyadari bahwa skill yang selama ini dianggap kutukan ternyata adalah kekuatan luar biasa, yang dapat mencuri kemampuan orang yang berhasil ia bunuh. Namun, ia memutuskan merahasiakan kekuatan tersebut agar tidak menjadi incaran orang lain. Melihat keberanian Fate, Roxy menawarkan pekerjaan di keluarga Hart agar ia tidak lagi bekerja untuk keluarga Fleric. Meski masih ragu, Fate mulai mempertimbangkan tawaran itu demi kehidupan yang lebih baik. Sesampainya di rumah, Fate terus memikirkan kejadian yang baru saja dialaminya. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya setelah membunuh seseorang. Kekuatan di dalam tubuhnya seakan meningkat, dan ia dapat merasakan skill grit miliknya menjadi jauh lebih kuat. Perubahan itu membuat Fate yakin bahwa dengan kekuatan yang dimilikinya sekarang, ia sudah mampu menghadapi bahkan membunuh para monster yang sebelumnya mustahil untuk dikalahkan. Setelah itu, Fate membeli sebuah pedang hitam tua di toko senjata. Ternyata pedang tersebut memiliki kesadaran sendiri dan memperkenalkan dirinya sebagai Grit. Berkat skill telepati yang baru didapat, Fate dapat berbicara dengan pedang itu. Grit menjelaskan bahwa gluttony adalah salah satu deadly sin skill, kekuatan terlarang yang melanggar hukum dunia dan harus dirahasiakan. Atas saran Grit, Fate pergi berburu goblin di luar kota untuk menguji kekuatan barunya. Ia dengan mudah mengalahkan para goblin, lalu kembali menyerap jiwa mereka. Setiap musuh yang dikalahkan membuat statistik dan kemampuan Fate terus meningkat, hingga ia mulai merasakan potensi mengerikan dari skill gluttony. Pada akhirnya, Fate berhasil menghabisi seluruh goblin yang tersisa. Setelah itu, skill Grit miliknya menyerap kekuatan dari setiap mayat goblin tersebut hingga rasa lapar yang selama ini menghantuinya akhirnya terpuaskan. Fate pun merasakan seluruh kemampuan dan statistik di dalam tubuhnya meningkat secara signifikan, membuatnya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah pulang berburu, Fate melihat seorang pria menculik seorang gadis kecil. Tanpa ragu, ia memutuskan mengejar penculik tersebut. Fate berhasil menyusup ke markas penculik tanpa terdeteksi. Ia memilih bersembunyi sambil mengamati situasi,
menunggu momen yang tepat untuk menyelamatkan si gadis kecil. 貴様のおもちゃになるんだからな。 Saat penculik pergi, Fate segera menghampiri gadis kecil itu. Ia menenangkannya sambil melepaskan ikatan yang membelenggu tubuhnya. Namun, tanpa disadari, sang penculik ternyata sudah berdiri di belakang Fate. Rupanya, ia sengaja bersembunyi untuk memancing Fate keluar dari persembunyiannya. Menyadari situasinya sangat berbahaya jika harus bertarung sambil melindungi gadis itu, Fate memutuskan untuk mengutamakan keselamatannya. Setelah berhasil membawa gadis tersebut ke tempat yang aman, Fate mendorong sebuah peti kayu besar untuk menghalangi pandangan lawannya. Memanfaatkan celah itu, ia melompat dari atas dan melancarkan tebasan mendadak ke arah sang penculik. Sayangnya, serangan itu masih berhasil dihindari. Sang penculik kemudian mengaktifkan skill yang memperkuat pedangnya. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Saat kedua pedang saling beradu, pedang milik penculik tiba-tiba hancur, sementara tebasan Fate berhasil mengenai tubuhnya hingga membuatnya tersungkur ke tanah. Sebelum menghabisinya, Fate memaksa pria itu mengungkap dalang di balik aksi penculikan tersebut. Dalam kondisi sekarat, penculik itu akhirnya mengaku bahwa semua ini adalah perintah dari Hado Veleric. Setelah berhasil menyelamatkan gadis kecil itu, Fate mengantarkannya pulang. Namun sebelum berpisah, ia membelikannya daging setelah melihat gadis itu sangat kelaparan. Gadis kecil tersebut langsung menangis haru sambil mengucapkan terima kasih kepada Fate. Gadis kecil itu bernama Sahara. Di perjalanan pulang, Grid memberitahu Fate bahwa ia telah berhasil menyerap jiwa sang penculik. Dari jiwa tersebut, Grid memperoleh skill baru bernama Sharp Edge, sebuah kemampuan yang dapat memperkuat ketajaman serta daya serang pedang. Keesokan harinya, Fate berkunjung ke kediaman keluarga Hart yang berada di distrik Ksatria Suci. Ia datang untuk menerima pekerjaan yang sebelumnya ditawarkan oleh Roxy. Sesampainya di sana, Fate dibuat takjub oleh kemegahan kediaman keluarga Hart. Bangunannya sangat besar dengan interior yang elegan dan desain mewah yang menunjukkan status keluarga tersebut sebagai salah satu keluarga bangsawan terkuat di kerajaan. Di sisi lain, Roxy sudah menunggu kedatangan Fate dan langsung menyambutnya dengan hangat. Tanpa membuang waktu, Roxy mengajak Fate menuju sebuah makam yang berada di halaman kediaman. Di hadapan makam itu, Roxy menceritakan bahwa makam tersebut adalah tempat peristirahatan ayahnya, mantan kepala keluarga Hart. Ia gugur saat memimpin pasukan dalam pertempuran melawan invasi naga langit Galia. Roxy kemudian mengungkapkan bahwa cepat atau lambat, dirinya juga harus turun langsung ke medan perang untuk melanjutkan tugas sang ayah sebagai pelindung kerajaan. Setelah itu, Roxy memanggil salah seorang pelayannya untuk memperkenalkan pekerjaan Fate. Tugas yang diberikan ternyata cukup sederhana, yaitu merawat taman dan menjadi tukang kebun di kediaman keluarga Hart. Fate pun menjalankan pekerjaannya dengan tekun hingga seluruh tugasnya selesai. Setelah pekerjaan selesai, Roxy kembali memanggil Fate untuk menemaninya menikmati secangkir teh. Di tengah obrolan mereka, Fate terlihat tidak dapat berkonsentrasi mendengarkan perkataan Roxy. Tubuhnya mulai terasa aneh, sementara rasa lapar yang berasal dari skill glutoni semakin menjadi-jadi. Rasa lapar itu perlahan menguasai kesadarannya, hingga pandangannya mulai kabur dan pingsan. Saat membuka mata, Fate mendapati dirinya sudah berada di kamar. Di samping tempat tidurnya terdapat sepucuk surat dari Roxy yang memintanya untuk beristirahat dan mengambil cuti hingga kondisinya benar-benar pulih. Tak lama kemudian, Grid menjelaskan penyebab Fate tiba-tiba pingsan. Ia mengatakan bahwa skill glutoni mulai merasa lapar dan menuntut mangsa baru. Jika rasa lapar itu terus dibiarkan, Fate akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ketika bercermin, Fate pun terkejut melihat kedua matanya perlahan berubah menjadi merah, tanda bahwa kekuatan glutoni mulai menguasai tubuhnya. Menyadari situasinya semakin berbahaya, Fate memutuskan keluar menuju kota untuk berburu monster demi memuaskan rasa lapar skill tersebut. Namun, setibanya di luar, ia melihat banyak ksatria suci sedang berpatroli di sekitar gerbang. Agar tidak menarik perhatian, Fate memilih mengambil jalan memutar menuju hutan. Sesampainya di lokasi berburu, sekelompok goblin telah berkumpul dalam jumlah besar, seolah-olah sudah menunggu kedatangannya. Tanpa membuang waktu, Fate langsung menghunus Grid dan menebas para goblin satu persatu. Berkat kemampuan serta statistiknya yang telah meningkat, seluruh goblin itu berhasil ia habisi dengan sangat mudah. Meski telah melahap jiwa para goblin, rasa lapar glutoni masih belum sepenuhnya terpuaskan. Karena itu,
Fate memutuskan untuk mencari mangsa yang lebih kuat, yaitu Hobgoblin, jauh di dalam hutan. Begitu menyadari kehadiran Fate, Hobgoblin tersebut langsung menyerangnya dengan penuh amarah. Namun, perbedaan kekuatan mereka sudah terlalu jauh. Fate dengan tenang menghindari serangan lawannya, lalu melancarkan satu tebasan cepat yang langsung membelah tubuh Hobgoblin hingga tewas seketika. Setelah berhasil melahap jiwa Hobgoblin, rasa lapar glutoni akhirnya mereda. Warna merah di mata Fate pun perlahan menghilang, menandakan bahwa ia kembali mendapatkan kendali penuh atas dirinya. Saat hendak meninggalkan hutan, Fate tiba-tiba merasakan kehadiran monster yang jauh lebih kuat. Tak lama kemudian, seekor Raja Goblin muncul di hadapannya. Berkat kemampuan insight, Fate dapat langsung melihat besarnya kekuatan dan status monster tersebut. Menyadari lawannya bukan musuh biasa, Fate memutuskan untuk melancarkan serangan mendadak. Ia bergerak diam-diam memanfaatkan kelengahan Raja Goblin, lalu mengayunkan grid dengan kecepatan tinggi. Tebasan pertama itu berhasil memutus salah satu lengan sang Raja Goblin. Meski kehilangan lengannya, Raja Goblin tetap memberikan perlawanan sengit. Namun seluruh serangannya masih mampu dihindari oleh Fate dengan mudah. Setelah menemukan celah, Fate kembali melesat dan mengakhiri pertarungan hanya dengan satu tebasan mematikan. Begitu Raja Goblin tewas, skill glutoni langsung melahap jiwanya. Energi yang sangat besar mengalir ke dalam tubuh Fate, membuat seluruh status dan kemampuannya meningkat secara drastis. Tak hanya itu, Grid juga mengalami perubahan setelah menyerap jiwa Raja Goblin. Senjata hitam tersebut kini memperoleh kemampuan untuk berubah wujud menjadi berbagai bentuk senjata. Demi menguji kemampuan barunya, Fate meminta Grid berubah menjadi sebuah busur. Ia kemudian melepaskan satu anak panah yang langsung menembus kepala seekor goblin dari jarak jauh, membuktikan bahwa bentuk baru Grid sama mematikannya dengan wujud pedang. Setelah memastikan semua urusannya selesai, Fate memungut telinga-telinga goblin sebagai bukti hasil perburuannya. Sebelum pulang, ia menyempatkan diri mengunjungi panti asuhan tempat Sahara tinggal dan menyerahkan hasil buruannya sebagai bantuan. Keesokan harinya, Fate memergoki Roxy yang tengah menyamar sebagai rakyat biasa. Roxy mengungkapkan bahwa ia sedang menjalankan inspeksi rahasia ke kota, lalu meminta Fate untuk menemaninya selama perjalanan. Sesampainya di kota, Roxy menikmati suasana sambil mencicipi buah anggur. Tanpa sadar, ia hampir keceplosan mengatakan bahwa anggur itu berasal dari kediamannya. Beruntung, Fate segera menutupi keadaan dengan memberitahu sang penjual bahwa ia bekerja di kediaman keluarga Hart. Tiba-tiba, suasana pasar berubah mencekam. Semua orang menepi saat salah satu ksatria suci datang. Rupanya, warga sangat takut kepada mereka karena sejak wafatnya Tuan Mason Hart, para ksatria suci kerap menindas dan mengancam rakyat jelata. Di tengah ketakutan, tiba-tiba Fate berteriak keras. Ternyata, ocehan itu sebenarnya ditujukan kepada pedangnya, Grid. Mendengar suara tersebut, ksatria suci langsung murka dan mencari sumbernya. Fate pun segera menundukkan kepala sambil memohon ampun, meski Grid terus mendesaknya untuk melawan. Tanpa belas kasihan, ksatria suci memerintahkan Fate mengulangi ucapannya dengan suara lantang, sembari mengangkat kakinya dan bersiap menginjak tubuh Fate. Roxy segera maju dan menghentikan ksatria suci itu. Namun, sang ksatria tampaknya mengenali wajah Roxy. Melihat kejadian tersebut, warga sekitar pun mulai curiga dan mengira wanita itu benar-benar Roxy. Menyadari situasi semakin berbahaya, Roxy memanfaatkan keramaian dengan menggandeng tangan Fate dan berpura-pura menjadi pasangan suami istri yang saling membela. Berkat akting itu, perhatian warga pun teralihkan, sehingga Roxy dan Fate berhasil melarikan diri hingga kerumunan akhirnya bubar. Di sepanjang perjalanan, Fate dan Roxy mendengar desas-desus tentang kemunculan monster liar baru. Rumor itu muncul setelah banyak mayat goblin ditemukan berserakan. Bahkan kabar bahwa sepasang telinga Raja Goblin yang sangat berharga disumbangkan ke panti asuhan telah menyebar ke seluruh kota. Mendengar hal itu, Roxy segera menghampiri warga untuk memastikan kebenaran rumor tersebut dan mulai menyelidikinya. なものって俺のことか。こりゃ面白くなってきたな。 Tidak lama kemudian, Fate mengajak Roxy ke bar tempatnya bekerja. Sambil menikmati makanan, mereka mencoba mencari informasi dari sang pemilik bar. Namun, ia juga tidak mengetahui asal-usul monster liar yang sedang dibicarakan. Setelah itu, mereka kembali berkeliling kota. Di tengah perjalanan, Roxy menjelaskan bahwa seluruh informasi mengenai perburuan monster berada di bawah kendali keluarga Fleric. Karena itulah, ia berniat menyelidiki mereka secara langsung. Tidak disangka, mereka justru menemukan anggota keluarga Fleric yang sedang mengintimidasi seorang bocah. Roxy segera menghentikan mereka dan dengan tegas mempertanyakan alasan informasi tentang monster tidak pernah dilaporkan kepadanya.
Mereka berdalih tidak ingin mengganggu Roxy yang masih berduka atas kepergian ayahnya. Usai menghadapi trio Flerik, Fate dan Roxy mengantar bocah itu pulang dengan selamat. Malam harinya, Fate bertanya kepada Grid bagaimana ia bisa berburu monster tanpa menarik perhatian. Grid pun menyarankan sebuah cara yang cukup sederhana. Keesokan paginya, Fate membeli sebuah topeng tua di toko barang bekas. Meski tampak biasa, topeng itu memiliki sihir penghalang yang mampu mengubah penampilan pemakainya sehingga sulit dikenali. Selain itu, Fate juga membeli sebuah batu giok sebagai hadiah untuk Roxy sebagai ungkapan terima kasih karena telah memberinya pekerjaan. Saat menerima hadiah tersebut, Roxy memecahkan batu pembungkusnya dan menemukan giok indah yang tersembunyi di dalamnya. Ia pun tampak sangat senang menerima pemberian Fate. Sementara itu, di kediaman keluarga Flerik, para ksatria suci menggelar rapat besar untuk membahas rencana ekspedisi menuju Galia. それではこれよりガリア遠征について話し合いを行う。 Malam harinya, para petualang menemukan banyak bangkai monster yang berserakan. Mereka pun mengira semua itu adalah ulah monster liar yang selama ini menjadi perbincangan. Namun, dugaan mereka meleset ketika sosok bertopeng itu justru muncul di hadapan mereka. Melihat penampilannya, para petualang salah mengira bahwa sosok tersebut adalah Lik. ムクロか。無人無黒悪くないな。 Keesokan harinya, Roxy mengajak Fate mengunjungi perkebunan milik keluarga Hart. 美しいでしょ。もしかして極秘任務って。 Di sana, Fate bertemu dengan ibu Roxy bernama Aisyah, yang kemudian Fate diperkenalkan sebagai pelayan kepercayaan Roxy. Aisyah lalu menggoda Fate dengan menanyakan apakah ia menyukai Roxy. Dengan tulus, Fate menjawab bahwa ia sangat menghormati Roxy sebagai seorang ksatria suci dan berjanji akan terus melayaninya seumur hidup. Mendengar jawaban itu, Roxy langsung tersipu malu dan berlari masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, pandangan Roxy tertuju pada foto mendiang ayahnya. Kenangan akan janjinya untuk menjadi ksatria suci yang hebat seperti sang ayah kembali memenuhi pikirannya. それでこそハート家のものだ。 Setelah itu, Fate bersama para pelayan memanen anggur di perkebunan keluarga Hart. Suasana panen berlangsung meriah, dan para pelayan tampak bekerja dengan penuh semangat. Salah seorang pelayan bercerita bahwa mereka sangat menghormati keluarga Hart karena selalu ikut membantu panen dan memperlakukan para pelayan dengan baik. Ia juga mengungkapkan bahwa setiap musim panen sering terjadi gagal panen atau hasil kebun dicuri oleh kawanan kobold dari lembah utara. Mendengar cerita itu, kemampuan glutoni milik Fate mulai bereaksi. Rasa lapar yang muncul membuatnya justru ingin melahap jiwa para kobold tersebut. Menjelang sore, panen akhirnya selesai. Roxy meminta Fate pulang lebih dahulu, sementara ia masih menyelesaikan beberapa urusan. Di tengah perjalanan, Fate berpapasan dengan seorang gadis yang memanggul kapak raksasa. Gadis itu tiba-tiba menghentikannya. Saat itulah Fate menyadari bahwa mata gadis tersebut berwarna merah, sama seperti miliknya. Yang lebih mengejutkan, bahkan kemampuan insight miliknya tidak mampu membaca status maupun kekuatan gadis misterius itu. Dengan tenang, gadis itu berkata bahwa kawanan kobold di lembah utara hari itu adalah buruannya. コボルトを追ってきたけど、あなたにあげる。 Tak lama kemudian, Roxy juga berpapasan dengan gadis misterius itu dan menghampiri Fate. Roxy menjelaskan bahwa gadis tersebut merupakan penduduk asli Galia. Ia bahkan mengaku baru pertama kali melihat seseorang dengan darah Galia semurni itu. Roxy bercerita bahwa sekitar 4.000 tahun yang lalu, Galia merupakan negara militer terkuat. Namun, negeri itu hancur akibat serangan monster hingga sebagian besar penduduknya tewas. Keesokan paginya, para pelayan dikejutkan oleh kebun anggur yang hancur berantakan. Mereka menduga kawanan kobold dari lembah utara menjadi pelakunya. Tak butuh waktu lama, Roxy dan Fate berhasil menemukan jejak kawanan kobold di sebuah lembah sungai. Di sana, seekor kobold berukuran raksasa menampakkan diri. Berkat insight, Fate langsung mengetahui bahwa monster itu memiliki kekuatan yang sangat berbahaya. Pada saat yang sama, glutoni miliknya bereaksi dengan sendirinya. Rasa lapar yang luar biasa muncul karena mengincar jiwa monster kuat tersebut. Menyadari ancaman yang akan datang, Roxy dan Fate memperingatkan seluruh warga agar segera mengungsi sebelum kawanan kobold melancarkan serangan. Malam harinya, Fate memutuskan untuk memburu kawanan kobold seorang diri. Ia mengubah Grid menjadi sebuah busur dan mulai memanah satu persatu kobold hingga tumbang.
Meski terus mengincar kobold raksasa sebagai target utama, monster itu dengan licik memanfaatkan kobold lain sebagai tameng. Setelah berhasil mendekat, Fate mengubah Grid kembali menjadi pedang dan bertarung secara langsung. Namun, kekuatan kobold raksasa itu jauh di atas perkiraannya. Fate berkali-kali dipukul hingga terlempar dan nyaris kalah. Dalam keadaan terdesak, Fate memanfaatkan tubuh kobold yang telah ia bunuh untuk menyerap jiwa mereka melalui glutoni, sehingga status dan kekuatannya terus meningkat selama pertarungan berlangsung. Berkat lonjakan kekuatan itu, Grid berevolusi ke fase kedua, berubah menjadi senjata yang mampu melepaskan tembakan energi dahsyat. Dengan satu serangan, kobold raksasa akhirnya berhasil dilenyapkan. Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal. Saat glutoni menyerap jiwa kobold raksasa yang berkualitas sangat tinggi, kemampuan tersebut aktif di luar kendali. Mata Fate berubah menjadi merah menyala, sementara tubuhnya tak sanggup menahan energi yang mengalir, diliputi rasa sakit yang luar biasa. Keesokan paginya, Roxy dan yang lainnya menemukan mayat-mayat kobold berserakan seolah dibantai oleh monster yang jauh lebih kuat. Namun, setelah diperiksa lebih teliti, mereka menemukan bekas tebasan pedang dan panah sihir pada tubuh para kobold. Sesampainya di rumah, Roxy menceritakan penemuan itu kepada Fate dan ibunya, Aisyah. Ia menduga pelakunya adalah seorang pejuang dari Galia. Sebelum Fate pulang, Aisyah diam-diam memintanya untuk selalu melindungi Roxy apapun yang terjadi. Malam harinya, Fate kembali berburu monster. Namun, meski telah membunuh banyak goblin, rasa lapar dari glutoni masih belum juga terpuaskan. Saat berada di bar, Fate mendengar kabar bahwa Hado Fleric menghindari tugas ekspedisi ke Galia dengan alasan berburu Monster Lich. Akibatnya, seluruh tanggung jawab ekspedisi dialihkan kepada Roxy. Hari keberangkatan pun tiba. Roxy bersama beberapa kesatria suci diperintahkan menuju Galia. Sebelum berangkat, ia menyempatkan diri berziarah ke makam ayahnya. Fate sempat berusaha mencegah Roxy pergi karena merasa firasat buruk, tetapi Roxy tetap teguh pada keputusannya. Di saat yang sama, trio Fleric diam-diam menyusun rencana licik untuk dijalankan selama ekspedisi ke Galia. Pada malam harinya, Fate sengaja menunggu kedatangan Hado, seolah telah menyiapkan sesuatu untuknya. Lich itu perlahan menghampiri Hado lalu membuka topengnya. Hado langsung terkejut saat mengetahui bahwa sosok itu adalah Fate. Berkat insight, Fate sudah mengetahui bahwa kekuatan Hado jauh di bawahnya. Diliputi kepanikan, Hado langsung menyerang. Tetapi semua serangannya dengan mudah dihindari. Fate bahkan menebas pedangnya hingga patah, lalu membanting Hado ke pohon sambil mengungkit seluruh dosanya. Tanpa ampun, Fate mengaktifkan Grid fase 2 dan melepaskan tembakan energi sihir yang menghancurkan tubuh Hado hingga kehilangan kedua lengan dan kakinya. Sengaja menahan serangan terakhir, Fate lebih dulu menginterogasi Hado tentang Roxy. Meski Hado memohon ampun dan berjanji akan membatalkan rencana terhadap Roxy, Fate tetap mengakhiri hidupnya dengan menusukkan Grid ke jantungnya. Setelah menyerap jiwa dan skill Hado, Grid berevolusi hingga mampu berubah menjadi sebuah sabit. Hari keberangkatan ekspedisi akhirnya tiba. Roxy berpamitan kepada seluruh keluarga Hart, termasuk Fate. Sebelum berangkat, Roxy meminta Fate menjaga keluarga Hart. Namun, Fate telah mengambil keputusan. Ia meninggalkan keluarga Hart demi menjadi petualang yang akan melindungi Roxy dari balik bayang. Di ibu kota, Roxy menyampaikan pidato yang membangkitkan semangat para ksatria suci dan petualang sebelum memulai ekspedisi menuju Galia. Di pusat penelitian, Ren meneliti bangkai monster yang dibantai oleh sosok misterius. Dari bekas luka yang ditemukan, ia menduga pelakunya menggunakan pedang sihir hitam dosa besar. Di sisi lain, Fate akhirnya tiba di ibu kota.
Saat berjalan menyusuri kota, kenangan masa kecilnya kembali terlintas. Dahulu, ia pernah tinggal di tempat itu sebelum diusir secara kejam oleh warga desa. Saat berkeliling mencari makan, Fate singgah ke sebuah bar. Di sana, ia melihat seorang pemuda memohon kepada para petualang agar mau menyelamatkan desanya. Demi mendapat bantuan, pemuda itu bahkan rela merendahkan harga dirinya. Fate pun turun tangan dan dengan mudah mengalahkan para petualang tersebut. Ternyata, pemuda yang ditolongnya adalah Ujang, putra kepala desa tempat Fate pernah tinggal. Ujang mengenali Fate dan memohon bantuannya untuk menyelamatkan desa dari serangan monster. Awalnya Fate menolak karena masih mengingat kematian ayahnya dan pengusiran yang pernah ia alami. Namun, setelah mendengar cerita tentang monster itu, ia akhirnya bersedia membantu. Setibanya di desa, Ujang membawa Fate menemui kepala desa. Sayangnya, kepala desa tetap memandang rendah Fate dan tidak percaya bahwa ia mampu mengalahkan monster. Ujang kemudian mengajak Fate ke rumahnya, memperkenalkannya kepada keluarganya, dan menjamunya makan. Ujang menjelaskan bahwa selama sebulan terakhir desa, mereka terus diteror monster terbang yang memangsa ternak dan menyerang warga. Mereka sebenarnya ingin menyewa para petualang, tetapi biayanya terlalu mahal. Mendengar ciri-ciri monster itu, Grit menduga bahwa pelakunya adalah gargoyle. Anak Ujang memberikan sebutir permen kepada Fate. Tanpa curiga, Fate langsung memakannya. Namun, tidak lama setelah mulai menyantap hidangan, tubuhnya tiba-tiba lemas hingga pingsan. Ujang yang panik segera menanyai anaknya, dan baru menyadari bahwa permen itu adalah bagian dari rencana ayahnya untuk menjadikan Fate sebagai tumbal bagi monster. Diliputi rasa bersalah, Ujang hanya bisa menyesali perbuatan ayahnya. Di luar, kawanan gargoyle mulai menyerang desa. Mereka terbang berkelompok sambil memuntahkan api, membakar rumah-rumah, dan membantai warga tanpa ampun. Sementara itu, Fate masih belum sadarkan diri akibat obat bius. Ujang tetap setia menemaninya dan berusaha meracik penawar. Begitu Fate terbangun, Ujang mengaku bahwa semua ini adalah ulah ayahnya. Meski desa telah dilalap api, Ujang memohon agar Fate tidak keluar karena situasinya terlalu berbahaya. Namun, Fate tetap bergegas keluar. Pemandangan di hadapannya begitu mengerikan. Rumah-rumah telah menjadi abu dan mayat-mayat warga bergelimpangan. Melihat Fate, para gargoyle langsung menyemburkan kobaran api ke arahnya. Beruntung, ia berhasil menghindarinya. Atas saran Grit, Fate segera menuju tempat yang lebih tinggi agar bisa menghadapi monster-monster terbang itu. Ia mengubah Grit menjadi bentuk sabit. Menyadari ancaman tersebut, para gargoyle langsung meluncurkan bola-bola api raksasa ke arahnya. Fate menebas sebagian besar serangan itu, tetapi beberapa di antaranya tetap berhasil menghantam sekelilingnya. Fate melempar Grit ke udara. Dalam wujud sabit, senjata itu berputar dengan kecepatan tinggi, menebas satu persatu gargoyle hingga semuanya tumbang, menyisakan hanya Raja Gargoyle. Saat Grit kembali ke tangannya, Fate langsung melompat tinggi dan melancarkan tebasan terakhir yang berhasil mengakhiri sang Raja Gargoyle, lalu menyerap jiwanya dengan glutoni. Keesokan harinya, Fate dan Ujang hanya bisa memandangi desa yang telah menjadi puing-puing. Kepala desa dan sebagian besar warga tewas dalam serangan itu. Demi masa depan putrinya, Ujang memutuskan pindah ke ibu kota karena menyadari desanya sudah tak bisa diselamatkan. Dengan penuh penyesalan, Ujang meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan dan bahkan mempersilahkan Fate menghukumnya. 娘さんと仲良くやれよ瀬戸 Namun sebelum melanjutkan perjalanan, Fate memilih mengunjungi rumah lamanya dan berdoa di atas makam kedua orang tuanya. Rombongan Roxy hampir tiba di kota Lancaster untuk mengisi kembali perbekalan. Di sisi lain, Fate menumpang sebuah kereta kuda. Sang kusir bahkan menawarkan hadiah 3 koin emas jika Fate bersedia mengawal perjalanan hingga ke Lancaster. Di tengah perjalanan, kereta mereka tiba-tiba disergap para bandit. Saat Fate hendak turun tangan, sebuah senjata raksasa meluncur dari langit dan menghantam para bandit hingga tumbang seketika. Ternyata, itu adalah gadis Galia yang pernah ditemuinya. Kusir pun mengajak gadis itu ikut menumpang. Namun, sesaat setelah naik, kereta langsung miring karena bobotnya yang luar biasa. Gadis itu kemudian berbicara pada senjatanya, dan seketika berat tubuhnya berkurang hingga kereta kembali seimbang. Melihat kejadian itu,
Fate langsung menyadari bahwa senjata gadis tersebut sangat mirip dengan Grid. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Mind Sang Amarah. Fate juga memperkenalkan dirinya. Namun, sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, Mind lebih dulu menyebutnya sebagai Fate Sang Rakus. Fate sontak terkejut dan bertanya bagaimana Mind bisa mengetahui rahasianya. Dengan tenang, Mind menjawab bahwa itu merupakan kemampuan yang dimiliki oleh para pemegang skill dosa besar. Sesampainya di kota Lancaster, Fate dan Mind disambut oleh penguasa kota bernama Rudolph, yang ternyata kemeriahan itu ditujukan untuk menyambut rombongan Roxy dan para ksatria suci. Saat itulah Fate menyadari bahwa dirinya tiba lebih dulu dibanding rombongan tersebut. Sebelum berpisah, sang kusir memberikan upah 3 koin emas kepada Fate. Namun, Mind langsung mengambil semua koin itu, lalu tertidur pulas hingga Fate terpaksa menggendongnya. Di sepanjang perjalanan, Fate melihat hampir semua warga memiliki tanda berbeda di belakang leher mereka. Ia pun mengira tanda tersebut menunjukkan status sosial setiap orang di kota itu. Saat hendak memasuki ibu kota, Fate ditolak oleh para penjaga karena wilayah itu hanya boleh dimasuki warga Lancaster. Ia pun diarahkan untuk menginap di sebuah penginapan. Sementara itu di dalam kastil, Rudolph menghukum para petualang yang melarikan diri dari perburuan monster. Tanpa ampun, ia mengeksekusi mereka sebagai bentuk peringatan. 一日で二人か最近荒れてるなルドルフ様を怒らせたら俺たちも命が Waktu di penginapan, Grid akhirnya mengungkap bahwa ia mengenal Mind dan senjatanya Sloth. Grid kemudian menjelaskan tentang skill dosa besar, yaitu Gluttony, Wrath, Greed, Sloth, Lust, Envy, dan Pride, sebagai kekuatan yang mampu melampaui hukum para dewa. Salah satunya adalah Gluttony milik Fate, yang membuatnya bisa melampaui batas kekuatan dengan menyerap jiwa musuh. Namun, kekuatan itu memiliki harga yang harus dibayar. Grid memperingatkan bahwa setiap kali Fate melahap jiwa seseorang, rasa lapar dari Gluttony akan semakin besar dan perlahan menguasai dirinya, tanpa bisa kembali seperti semula. 抗う力 半飢餓状態を維持するんだ以下 Malam harinya, Fate kembali berburu, dan dengan mudah menghabisi kawanan Sandman menggunakan panah Grid. とまた別のサンドマンだ Tak jauh dari sana, ia melihat sekelompok petualang kewalahan menghadapi bos Sandman. Fate pun melepaskan beberapa anak panah hingga perhatian monster itu beralih kepadanya. Pertarungan sengit pun terjadi. Setelah menahan serangan sang bos, Fate mengubah Grid menjadi sabit dan melancarkan serangan balik yang menghancurkan tubuh monster itu. Saat bos Sandman berusaha memindahkan inti tubuhnya untuk bertahan hidup, Grid langsung berubah menjadi busur dan melepaskan panah raksasa yang menghancurkan inti tersebut hingga menciptakan kawah besar.やっちまった 勝つためだ仕方がない Para petualang yang selamat segera mengucapkan terima kasih dan menanyakan identitas penyelamat mereka. Fate hanya memperkenalkan dirinya dengan nama Samaran Lich. Keesokan harinya, Mind bersiap berburu Sandman. Namun, Fate memberitahunya bahwa seluruh kawanan Sandman telah ia habisi. Mendengar itu, Mind langsung kesal karena kehilangan buruannya. Untuk meredakan amarahnya, Fate meminta Mind menemaninya mengambil hadiah atas bos Sandman. Saat itulah Rudolph datang mencegat mereka dan berusaha merekrut Fate menjadi bawahannya. Namun, Mind tanpa ragu mengayunkan kapaknya hingga Rudolph terpental jauh. Fate dan Mind segera melarikan diri dan kembali menumpang kereta kuda yang hendak berangkat karena takut masalah baru akan muncul karena mereka menghajar penguasa kota. Di tengah perjalanan, Mind menghabiskan seluruh bekal makanan milik Fate. Fate pun menggerutu dan tanpa sengaja menyebut Mind sebagai si rakus. Ucapan itu langsung memancing amarah Mind hingga kemampuan uniknya membuat kereta kuda menjadi jauh lebih berat. Akibatnya, kereta oleng dan roda depannya patah. Tidak jauh dari sana, mereka tiba di sebuah desa kecil. Minnie lebih dulu pergi, sementara Fate masuk ke desa untuk mencarinya. Di sana, ia justru bertemu kepala desa yang ternyata merupakan seorang ksatria suci. 聖剣だ Melihat fisik Fate, kepala desa menilai bahwa ia masih terlalu lemah untuk menghadapi manusia. Menurutnya, kekuatan Fate hanya efektif saat melawan monster. Untuk membuktikannya, kepala desa mengajak Fate berduel pedang. Dalam pertarungan singkat itu, Fate pun kalah telak. Dalam pertarungan singkat itu, Fate kalah telak.
Melihat potensi Fate, kepala desa mengajaknya berlatih bersama. Saat itu Main datang dan memberitahu bahwa ia sudah menemukan penginapan. Mereka pun menuju penginapan, Main langsung tertidur, sedangkan Fate kembali berlatih dengan kepala desa menggunakan tangan kosong. Saat terus terdesak, mata Fate tiba-tiba berubah merah, membuat kepala desa terkejut. Meski begitu, latihan mereka tetap berlanjut hingga selesai. 明日は実戦での戦い方を教えてやる。 Keesokan harinya, Aaron kembali mengajak Fate memberinya ranting sambil berlatih kemampuannya dengan pedang. Fate berhasil menghindari setiap tebasan Aaron. Berkat latihan itu, Fate akhirnya mampu mengendalikan kekuatannya saat menghadapi manusia dan berterima kasih kepada Aaron. Setelahnya, Aaron mengundang Fate dan Main makan di rumahnya. Di sana, ia menceritakan tragedi 15 tahun lalu di Kastil Hausen, wilayah yang dulunya berada di bawah kekuasaannya. Saat ia menjalankan perintah raja, Monster League menyerang Hausen dan menawan seluruh warga, termasuk keluarganya. Sejak saat itu, Aaron terus berusaha mencari cara untuk menyelamatkan mereka. 僕も領民もわしの家族は今も囚われてる。 Mendengar kisah tersebut, Fate merasakan sakit yang hebat hingga matanya kembali memerah. Ia pun keluar dan menatap Kastil Hausen, bertekad pergi ke sana. Melihat tekad itu, Aaron memutuskan ikut membantu, sementara Main juga bersedia ikut dengan satu syarat. Fate harus membayar 50 koin emas. 10枚でどう？ Di perjalanan, Fate dan Aaron dihadang segerombolan mayat hidup. Namun, keduanya dengan mudah menghabisi semua monster itu. Saat memasuki kastil, suasananya justru terasa damai dan mencurigakan. Para pelayan, istri, dan anak Aaron tampak sehat, seolah tidak pernah terjadi apapun. Aaron yang larut dalam suasana langsung menghampiri dan ingin memeluk mereka. Namun, tiba-tiba, putranya menghunuskan pedang ke arah tubuhnya. Untungnya, Aaron sudah menyadari bahwa semua itu hanyalah ilusi. Aaron meminta Fate segera meninggalkannya karena ia yang akan mengurus semuanya di sini. Di lantai atas, Fate menemukan para warga yang telah berubah menjadi undead di bawah kendali Lich. Mereka langsung mengepung Fate. Tidak lama kemudian, semuanya roboh. Ternyata, Aaron berhasil menetralkan kekuatan Lich. Sambil menggenggam dua pedang, salah satunya peninggalan putranya, Aaron memancarkan cahaya suci untuk melawan Lich. Dengan bantuan energi grid dari Fate, cahaya itu semakin kuat hingga akhirnya berhasil mengalahkan Lich. Setelah pertarungan berakhir, Aaron membaringkan jasad istri dan anaknya. Keduanya mengucapkan salam perpisahan untuk terakhir kalinya, sementara Aaron menangis terseduh-seduh sambil memeluk mereka. Perlahan, bayangan istri dan anaknya pun menghilang. Setelah itu, Fate dan Aaron menghabisi sisa-sisa undead. 競争開始だ。 Keesokan harinya, mereka berkumpul kembali dengan Main. Aaron menyerahkan 50 koin emas yang dijanjikan. Main mengungkapkan bahwa uang itu akan digunakan untuk membangun kembali desanya. Aaron kemudian mengungkapkan bahwa ia pernah bertemu Main sekitar 50 tahun lalu, tetapi penampilannya sama sekali tidak berubah. Main tidak membantahnya. Namun saat ditanya siapa dirinya dan mengapa bisa hidup begitu lama, Main hanya menjawab bahwa ia hanyalah hantu yang tidak diizinkan mati. Sebelum berpisah, Aaron mengucapkan salam perpisahan kepada Fate. Ia juga mengatakan bahwa dirinya memahami beban yang dipikul Fate, termasuk rahasia di balik kekuatannya. Di ibu kota, tepatnya di kediaman Flerik, Memil dan Raphael berhasil menemukan batu bertuah keabadian, artefak yang mampu menangkal segala penyakit. Namun, mereka merasa heran karena Hado tidak terlihat dimanapun. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang dengan wajah ketakutan dan mengabarkan bahwa Hado telah tewas di tangan Lich, sang monster liar. Di perjalanan meninggalkan Hausen, Main kembali menghabiskan seluruh bekal makanan pemberian Aaron. Setelah kenyang, ia langsung tertidur di pangkuan Fate. Melihat itu, Fate kembali penasaran dengan jati diri Main, terutama saat ia menyebut dirinya sebagai hantu yang tidak diizinkan mati. Namun Fate memilih untuk tidak membahasnya lebih jauh. Di saat yang sama, Roxy bersama pasukan Ksatria Suci akhirnya tiba di Hausen. Ia mengetahui kastil itu dulunya milik Aaron Barbatos sebelum dikuasai Monster Lich. Namun saat mendekat, mereka hanya menemukan bekas-bekas pertarungan tanpa jejak Lich. Tidak lama kemudian, Aaron muncul dan memperkenalkan dirinya. Para bawahan Roxy langsung bersujud karena akhirnya bertemu legenda Ksatria Pedang Suci dari keluarga Barbatos. Aaron sudah mengetahui tujuan kedatangan Roxy ke Galia,
bahkan mengaku mengenal kedua orang tuanya, Mason dan Aisyah. Roxy menjelaskan bahwa ia datang untuk membasmi monster di Galia sekaligus membalas kematian ayahnya. Mendengar itu, membuat Aaron terkejut tentang kematian Mason. Saat Roxy bertanya bagaimana Licht bisa dikalahkan, Aaron hanya mengatakan bahwa ia dibantu seseorang dan berjanji tidak akan mengungkapkan identitas orang tersebut. Aaron sempat menduga semua ini adalah rencana Fleric yang menyuruh Roxy ke Galia, tapi Roxy menegaskan bahwa keputusan itu adalah keinginannya sendiri. Meski begitu, Aaron tetap mengajak Roxy berlatih tanding agar kemampuannya semakin siap menghadapi Galia. Di saat yang sama, Fate dan Mind akhirnya tiba di Galia. Negeri itu telah hancur dan hanya menyisakan reruntuhan. Mind mengungkapkan bahwa Galia adalah kampung halamannya. Meski tidak memiliki kenangan di sana, karena sejak lahir dipindahkan ke ibu kota, ia menjelaskan bahwa kerajaan Galia telah musnah sekitar 4.000 tahun lalu. Tidak jauh dari sana, mereka menemukan sebuah kepompong raksasa. Mine menjelaskan bahwa itu adalah Chimera, senjata buatan kerajaan Galia yang membuatnya dijuluki kerajaan militer. Meski tubuh Chimera bisa mati, ia akan terus hidup selama jiwanya masih ada. Saat itu, Fate pun menyadari bahwa tujuan Mind membawanya ke Galia adalah agar ia melahap jiwa Chimera. Tanpa menunggu lama, Mind langsung menghancurkan kepompong tersebut. Di dalamnya terlihat seorang gadis kecil bermata merah yang tertidur. Namun saat terbangun, wujud asli Chimera yang sangat besar langsung muncul. Mind menjelaskan bahwa gadis itu adalah inti dari Chimera. Meski Fate sempat ragu karena inti itu adalah manusia, Mind meyakinkannya bahwa Chimera tetap harus dibunuh. Sesaat kemudian, Chimera mengamuk dan memuntahkan lahar ke arah mereka, tetapi Mind dengan mudah menghancurkan serangan itu. Mine maju lebih dulu untuk mengalihkan perhatian Chimera, sementara Fate mengaktifkan mode rakus dan mengubah Grid ke fase 2 berbentuk busur. Ia melepaskan tembakan energi raksasa yang berhasil mengubah tubuh Chimera menjadi batu. Memanfaatkan kesempatan itu, Mind langsung menghancurkan lapisan batu tersebut dengan satu tebasan. Saat Chimera lengah, Fate mengubah Grid menjadi sabit dan berusaha menebas inti sekaligus melahap jiwanya. Namun, Chimera sempat melindungi diri dengan kepompong. Meski begitu, tebasan Fate tetap berhasil melukai inti sebelum Chimera kembali terbang. Di saat yang sama, mata Fate mulai mengeluarkan darah karena tubuhnya telah mencapai batas. Melihat kondisi itu, Mind menyuruh Fate menaiki slot, lalu melemparkannya tinggi ke udara. Di atas, Fate mengubah Grid menjadi sabit yang diselimuti api dan berputar dengan kecepatan tinggi. Tebasan terakhir itu akhirnya berhasil menembus inti Chimera. Saat melahap jiwanya, kesadaran Fate terhubung dengan ingatan sang inti. Ia melihat banyak anak kecil dijadikan tumbal dalam eksperimen biologis oleh seorang dokter. Setelah semuanya berakhir, Fate merasakan kesedihan mendalam dari jiwa-jiwa malang yang telah menjadi korban Chimera. Setelah semuanya berakhir, Mind membangun sebuah monumen batu untuk mengenang para korban Chimera. Sebenarnya, Mind mengenal gadis yang menjadi inti Chimera, tetapi ia memilih merahasiakannya karena menurutnya gadis itu memang sudah seharusnya dibunuh. Sebelum berpisah, Fate meminta satu hal pada Mind. Jika suatu hari ia kehilangan kendali, ia ingin Mind membunuhnya. Mind pun memeluk Fate dan menyetujui permintaan itu. Gomen. Arigato. Setelah itu, keduanya berpisah. Fate melanjutkan perjalanan menuju Babylon, sementara Mind kembali untuk membangun desanya. Di sepanjang perjalanan, Grid menjelaskan bahwa Babylon adalah benteng kuno peninggalan kerajaan Galia yang dibangun ribuan tahun lalu untuk menahan invasi monster. Saat Fate tiba di Babylon, rombongan Roxy dan para ksatria suci juga baru saja sampai, disambut hangat oleh para penduduk. Di Babylon, para petualang dan mantan ksatria suci berkumpul karena kota itu merupakan garis pertahanan terakhir sebelum memasuki Galia. Di sana, Roxy bertemu Northern, ksatria suci yang dulu bertugas bersama ayahnya, Mason. Northern mengaku masih dihantui rasa bersalah karena gagal melindungi Mason. Sementara itu, di perbatasan Galia, Fate kembali berburu. Wilayah itu dipenuhi jamur beracun dan spora mematikan. Tak jauh di depannya, ia melihat sekitar 50 orc. Grid menjelaskan bahwa para orc memiliki kecerdasan layaknya manusia. Saat hendak menyerang,
Fate menyadari ada kelompok petualang lain yang lebih dulu memburu mereka. Karena itu, ia beralih ke kawanan orc lain, mengubah Grid menjadi tameng, lalu menghabisi semuanya dengan mudah. Setelah selesai, Fate membawa tumpukan telinga orc ke tempat pengepul. Banyak petualang menatapnya dengan iri karena hasil buruannya sangat banyak. Namun, saat hendak menukarkannya, seorang petualang menuduh Fate telah mengambil seluruh buruannya. Pertengkaran pun pecah. Fate dengan mudah mengalahkan pria itu. Bahkan para petualang lain yang melihat itu, ikut langsung menyerang Fate. Dan semuanya dikalahkan Fate dengan mudah. Setelah semua reda, pengepul selesai menghitung hasil buruan Fate dan memberinya hadiah 100 koin emas. Tak lama kemudian, Roxy datang bersama para bawahannya untuk menyelidiki keributan yang terjadi. Ia menanyai Fate tentang kejadian tersebut, dan setelah mendengar penjelasannya yang sesuai dengan kesaksian sang pengepul, Roxy membatalkan niat menghukumnya. Sebaliknya, para petualang yang menyerang Fate justru dijatuhi hukuman kurungan semalam karena membuat keributan. Saat Roxy mulai menanyakan identitasnya lebih jauh, Fate memilih kabur agar rahasianya tidak terbongkar. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang pandai besi bernama Jaden yang terkesan melihat Fate mengalahkan para petualang. Jaden pun menawarkan diri membuatkan perlengkapan tempur baru untuknya. Setelah perlengkapannya selesai, Fate berjalan-jalan di kota hingga melihat seorang wanita cantik yang dikerumuni banyak orang. Tatapan mereka bertemu dan wanita itu langsung menghampiri sambil memperkenalkan dirinya sebagai Eris si nafsu. Saat berbincang, Eris mengaku telah lama menunggu Fate sejak di ibu kota dan mengungkap identitasnya sebagai penjaga kerajaan. Eris kemudian menyampaikan tujuan sebenarnya. Ia mengatakan bahwa Roxy Hart harus mati di Galia agar rakyat yang mencintainya dipenuhi kebencian terhadap monster. Dari kebencian itu akan lahir ksatria suci baru yang cukup kuat untuk mengalahkan para monster, karena para ksatria suci saat ini sudah terlalu lemah. Mendengar rencana kejam itu, Fate langsung marah dan pergi. Namun Eris hanya tersenyum lalu berkata bahwa rencana tersebut sudah berjalan dan tidak ada yang bisa menghentikan kematian Roxy di Galia. Di sisi lain, Roxy bersama para ksatria sucinya tengah berburu monster orc di perbatasan Galia. Setelah itu, Roxy menerima laporan bahwa tim pengepul yang dikirim ke Galia bersama para ksatria suci perbatasan tiba-tiba hilang kontak. Di saat yang sama, Fate meminta Jaden membuatkan sepasang sarung tangan khusus. Namun, Jaden menjelaskan bahwa materialnya sangat langka dan menyerahkan peta warisan keluarganya sebagai petunjuk lokasi bahan tersebut. Tak butuh waktu lama, Fate tiba di perbatasan Galia dan langsung diserang kawanan orc. Meski jumlah mereka banyak, Fate dengan mudah menghabisi semuanya. Sementara itu, Roxy bersama 3 pengawalnya juga tiba di perbatasan. Namun, ia mulai curiga ketika kompas penunjuk arah mereka tiba-tiba kacau dan tidak bisa digunakan. Setelah beristirahat sejenak, Fate mengalami mimpi aneh. Ia melihat seorang gadis kecil kimera yang seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tak terdengar. Sesaat kemudian, tanah di bawah kakinya berubah menjadi lautan darah yang dipenuhi mayat monster dan manusia yang pernah dilahap oleh Gluttony. Membuat Fate terbangun dengan perasaan gelisah. Untuk menenangkan pikirannya, Fate kembali berburu. Ia menemukan kawanan salamander dan langsung menembakkan panah dari Grid. Namun, meski salah satu salamander tewas, sisanya sama sekali tidak panik dan terus bergerak tanpa menghiraukan serangannya. Menyadari ada sesuatu yang janggal, Fate pun memutuskan mengikuti pergerakan kawanan salamander tersebut. Di saat yang sama, rombongan Roxy berhenti untuk beristirahat. Tanpa diduga, kawanan salamander yang sebelumnya diikuti Fate tiba-tiba melancarkan serangan mendadak. Semburan api mereka membakar seluruh area perkemahan, membuat pasukan Roxy kewalahan. Bahkan Miria mengalami luka yang cukup parah. Di tengah situasi genting itu, Fate datang tepat waktu. Dengan Grid di tangannya, ia menebas para salamander satu persatu hingga seluruh kawanan berhasil dimusnahkan. Setelah pertempuran usai, mereka memeriksa bangkai salamander dan menemukan sebuah emblem aneh di kepala setiap monster. Fate dan Roxy pun menyimpulkan bahwa para salamander itu kemungkinan besar telah dikendalikan oleh seseorang. Setelah itu, Fate dan rombongan Roxy tiba di jurang besar. Roxy mengucapkan terima kasih atas bantuannya, lalu mereka pun berpisah untuk melanjutkan tujuan masing-masing.
Fate mengikuti peta pemberian Jaden untuk mencari kristal sihir. Di sepanjang perjalanan, ia menemukan banyak monster yang telah membatu. Saat menelusuri lebih dalam, ia melihat Eris sedang mengamati sesuatu. Fate mencoba mengikutinya secara diam-diam, tetapi Eris tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tak lama kemudian, Fate dikejutkan oleh keberadaan Chimera. Namun, monster itu hanya diam seperti prototip, karena inti di dadanya telah hilang. Di sekitar lokasi, Fate juga menemukan 3 gundukan tanah dan menyimpulkan bahwa 3 Chimera telah bangkit sepenuhnya. Ia pun mulai mencurigai Eris sebagai dalang di balik semua ini. Tiba-tiba, suara pertempuran terdengar dari arah timur. Menyadari itu adalah lokasi Roxy, Fate langsung bergegas. Benar saja, Roxy dan para ksatria suci sedang bertarung mati-matian melawan 3 Chimera yang terus beregenerasi setiap kali terluka. Fate segera membantu dengan menghujani Chimera menggunakan panah grid hingga perhatian mereka beralih kepadanya. Ia lalu mengungkap kelemahan Chimera, yaitu inti di dada mereka. Roxy segera memerintahkan pasukannya mundur, sementara ia bekerja sama dengan Fate. Fate mengalihkan perhatian para Chimera sambil melumpuhkan kaki dan tangan mereka, sedangkan Roxy menghancurkan inti di dada mereka. Berkat kerjasama itu, 2 Chimera berhasil dikalahkan. Namun, Chimera terakhir melompat tinggi, lalu menghantam tanah dengan kekuatan dahsyat hingga pijakan Fate dan Roxy runtuh. Keduanya pun terjatuh ke jurang, tetapi di tengah kejatuhan, Fate meminta Roxy berpegangan erat padanya karena ia akan melindunginya. Tidak lama setelah terjatuh ke jurang, Fate akhirnya sadar dari pingsannya. Ia mendapati dirinya dan Roxy terperosok sangat dalam, sementara topengnya telah terlepas. Fate segera membangunkan Roxy, lalu menyalakan api sebagai penerangan dan mengajaknya mencari jalan keluar. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat sejenak dan saling berbincang. Roxy mengungkapkan bahwa tim pengepul yang dikirim ke Galia telah tewas sebelum sempat ia selamatkan. Ia juga mengaku selalu merasa bahwa Lich memiliki sosok yang sangat mirip dengan Fate. Tiba-tiba, skill Gluttony kembali mengamuk. Mata Fate memerah karena rasa lapar yang tak tertahankan. Ia langsung menjauh dan meminta Roxy untuk tidak mengikutinya. Saat itu juga, Chimera terakhir muncul dan menyerang. Dalam kondisi dipenuhi kekuatan Gluttony, Fate dengan mudah mengalahkan Chimera tersebut, lalu menyerap inti dan jiwanya. Setelah mengalahkannya, Fate menemukan emblem yang sama pada tubuh Chimera. Ia pun semakin yakin bahwa semua serangan itu adalah ulah Eris yang sengaja mengincar Roxy. Tidak lama kemudian, goa bekas pertarungan runtuh dan memperlihatkan banyak kristal sihir yang selama ini dicari. Setelah berhasil keluar dari jurang, Roxy kembali bergabung dengan pasukan Ksatria Suci. Keesokan harinya, Roxy menantang Fate untuk bertarung. Ia mendakwa Fate melakukan kekerasan dan merusak fasilitas umum. Meski Fate berdalih hanya membela diri, Roxy menegaskan bahwa tindakannya tetap tidak bisa dibiarkan. Roxy kemudian menawarkan satu jalan keluar, yaitu bergabung dengan pasukan kerajaan agar seluruh kasusnya dihapus. Namun, Fate menolak karena tidak ingin kehilangan kebebasannya. Sebagai gantinya, Roxy mengusulkan duel. Jika Fate mampu membuktikan kemampuannya, seluruh tuduhan terhadapnya akan dihapus. Tak punya pilihan lain, Fate pun mengangkat grid, meski pedangnya masih tetap berada di dalam sarungnya. Roxy bertarung tanpa menahan diri, membuat Fate hanya mampu bertahan dari rentetan serangannya. Merasa terdesak, Fate akhirnya menggunakan teknik kesatria suci yang pernah diajarkan Aaron. Melihat jurus itu, Roxy mulai curiga bahwa Fate adalah mantan kesatria suci. Pertarungan semakin sengit hingga Fate perlahan berhasil menekan Roxy. Namun, pandangannya tiba-tiba tertuju pada kalung yang dikenakan Roxy. Batu permata itu ternyata adalah hadiah yang pernah ia berikan. Kelengahan tersebut dimanfaatkan Roxy untuk melucuti pedang Fate, memaksanya mengakui kekalahan. Roxy kemudian menanyai alasan Fate lengah dan mengapa ia menguasai teknik yang sama dengan Aaron. Ia pun teringat ucapan Aaron tentang seseorang yang pernah menyelamatkannya hingga semakin yakin bahwa orang itu adalah Fate. Namun, Fate mengelak dan menyuruh Roxy fokus pada misi penaklukan Galia sebelum pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Ren mendapat kabar bahwa penerus keluarga Fleric menjadi gila setelah kematian Hado. Saat meneliti batu keabadian, Ren menemukan catatan bahwa batu tersebut mampu menyembuhkan segala penyakit, tetapi juga dapat membuat penggunanya kehilangan kendali. Sementara itu, Fate terus memikirkan ucapan Mind bahwa kekuatan naga Galia berada di domain I, level yang belum ia capai.
Tak lama kemudian, alarm Deathmatch Korra berbunyi, menandakan serbuan monster. Roxy segera memimpin para kesatria suci ke garis depan, sedangkan Fate mengawasi dari atas tembok. Tiba-tiba, Fate merasakan monster lain bergerak diam-diam menuju Roxy. Ia segera mengumpulkan energi dan melepaskan panah ke dalam tanah. Ledakan itu memaksa seekor slime beremblem keluar dari persembunyiannya. Saat Fate hendak menghabisinya, slime tersebut menyemburkan cairan korosif. Fate menangkis serangan itu dengan perisainya, lalu membalas dengan panah, hingga tubuh slime terbelah menjadi 3. Meski sempat melarikan diri ke bawah tanah, Fate berhasil mengejar dan membunuhnya. Namun, ia dibuat terkejut karena slime itu masih tetap hidup, meski jiwanya telah diserap oleh glutoni. Fate menyadari ada sesuatu yang janggal. Ia melihat sosok misterius berdiri di atas lubang dan langsung menerjangnya, karena mengira orang itu adalah Eris, dalang di balik slime tersebut. Namun, saat lawannya mengangkat senjatanya, Grid menyadari bahwa itu adalah Envy, salah satu senjata dosa besar yang berbentuk pistol. Slime itu kembali menyerang mengikuti gerakan sang pengguna dan menelan Fate dengan cairan korosif. Namun, korosi tersebut sama sekali tidak mempan. Fate membalas dengan panah, tetapi seluruh serangannya berhasil ditepis. Saat itulah ia sadar bahwa lawannya telah mencapai domain E, tingkat kekuatan yang belum mampu ia tandingi. Meski terus terdesak hingga muntah darah akibat serangan Envy, Fate memaksa glutoni melahap seluruh kekuatannya. Dengan bantuan Grid, ia berhasil menembus domain E tanpa kehilangan kendali. Kekuatan barunya langsung membalikan keadaan dan memaksa lawannya mundur hingga topengnya pecah. Di balik topeng itu terungkap sosok Northern, kesatria yang selama ini berada di sisi Roxy. Namun, Northern hanya mengatakan bahwa dugaan Fate hampir benar. Ia kemudian meniup peluit dan memanggil Chimera untuk menyerang pasukan Roxy, sementara ia sendiri menahan Fate agar tidak bisa menolong mereka. Di saat yang sama, Roxy dan para ksatria suci sedang bertarung melawan gerombolan monster. Tiba-tiba, seekor Chimera raksasa muncul dan membuat para ksatria suci panik. Monster itu langsung melepaskan gelombang energi dahsyat yang mengarah tepat ke Roxy. Di saat genting, Fate datang tepat waktu dan menahan serangan tersebut dengan tameng Grid. Benturan yang luar biasa menghancurkan topengnya hingga identitas asli Fate akhirnya terungkap di hadapan Roxy dan para ksatria suci. Setelah identitasnya terbongkar, Fate menyuruh Roxy segera menjauh karena ia akan menahan monster itu seorang diri. Ia pun maju menghadapi makhluk tersebut dan baru menyadari bahwa lawannya bukan Chimera, melainkan naga langit. Fate segera mengaktifkan teknik domain E, mengekang pergerakan naga langit hingga tak mampu bergerak. Namun, saat hendak menghabisinya, Northern tiba-tiba datang dan melancarkan serangan bertubi-tubi. Ia terkejut melihat Fate mampu menahan naga langit dengan teknik yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Serangan Northern terus memojokkan Fate. Ia bahkan menyadari bahwa Fate tidak bisa menjauh dari naga langit selama teknik pengekangnya masih aktif. Memanfaatkan celah itu, Northern berhasil menebas putus salah satu tangan Fate dan mengira dirinya telah menang. Namun, saat hendak memberikan serangan terakhir, tubuh Northern tiba-tiba berlumuran darah. Ia baru sadar bahwa sosok Fate di depannya hanyalah ilusi. Fate yang asli telah berada di belakangnya dan menusukkan Grid tepat ke tubuhnya. Fate sengaja mengorbankan lengannya untuk menciptakan kesempatan itu agar Northern lengah. Dengan tebasan singkat, ia langsung menghabisi Northern dan menyerap jiwanya. Kesadaran Fate kembali terseret ke dunia batinnya. Ia bertemu lagi dengan anak kecil Galia yang memperingatinya bahwa glutoni sudah hampir tidak bisa dikendalikan. Jika Fate menyerap jiwa naga langit, ia akan kehilangan kesadaran sepenuhnya. Di saat kesadarannya runtuh, Grid muncul dalam wujud manusia dan berhasil menolongnya serta membangunkannya. Meski mengetahui resikonya, Fate tetap memilih menghadapi naga langit. Setelah pertarungan sengit, ia berhasil menjatuhkan naga langit itu dan mengakhirinya dengan tebasan terakhir. Lalu menyerap jiwanya. Namun, kekuatan glutoni langsung mengamuk.
Fate nyaris kehilangan kendali, sementara Grid berevolusi menjadi wujud tongkat sihir. Dalam keputusasaan itu, Mind tiba-tiba datang dan menghampiri. Fate meminta Mind membunuhnya. Mind pun mengangkat kapaknya, tapi tepar sebelum serangan itu mengenai Fate, Roxy datang menyelamatkannya. Sambil menangis, Roxy meyakinkan Fate bahwa ia adalah penyelamatnya dan Fate harus hidup bersamanya. Kata-kata itu membuat Fate kembali sadar hingga Gluttony berhasil ditekan. Setelah semuanya berakhir, Fate pun pingsan, sementara Mind pergi karena percaya Fate telah menemukan alasan untuk terus hidup. Beberapa waktu kemudian, Fate terbangun di sebuah ruangan. Tak lama, Mind dan Eris datang membawa Grid. Eris menjelaskan bahwa semua kekacauan itu adalah rencana Envy untuk membunuh Roxy, untuk menciptakan manusia yang dipenuhi kebencian. Ia juga mengungkap bahwa Northern selama ini hanyalah boneka Envy. Mendengar penjelasan tersebut, Fate mulai mempercayai Eris. Terlebih Mind telah membuang senjata Envy jauh ke wilayah kosong Galia. Eris kemudian mengajak Fate menjadi pelindung kerajaan di era baru setelah tumbangnya Naga Langit. Fate menerima tawaran itu dengan syarat Eris tidak lagi mengusik Roxy. Sebagai balasannya, Eris berjanji akan memulihkan lengan Fate yang terputus. Sebelum Roxy datang, Fate pun memilih pergi diam-diam. Tidak lama kemudian, Roxy datang membawa buah-buahan untuk menjenguk Fate. Namun, kamar itu telah kosong. Yang tersisa hanyalah sepucuk surat berisi janji bahwa Fate akan kembali setelah menyelesaikan semua urusannya. Roxy hanya terdiam, teringat saat pertama kali bertemu Fate ketika masih kecil, ia memberi makan Fate yang kelaparan. Momen itulah yang menjadi alasan Roxy bercita-cita menjadi ksatria suci demi melindungi orang lain. Di saat yang sama, di kediaman Fleric, Memil mengungkap kepada Rafale bahwa Licht sebenarnya adalah Fate. Alih-alih terkejut, Rafale hanya tersenyum tipis lalu kembali ke ruang penelitiannya. Di sana, ia tertawa puas karena berkat kematian Hado, kini seluruh hasil penelitian batu sihir bertuah menjadi miliknya.